1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. 1000 friends too few, 1 enemy too many. Jadi artinya berusaha untuk perbaiki hubunganmu ke samping. Jangan mau dendam, jangan mau sakit hati. Sakit hati, apa gunanya sakit hati? Ya kan? Aku disakiti, aku dijelekin, benar nggak? Dijelek, ngomongin, saya tidak punya waktu untuk sakit hati. Saya tidak punya energi untuk dendam. Saya bersyukur Tuhan telah memberi kepada saya terlalu banyak. Ya, jangan cepat sakit hati, jangan cepat tersinggung, jangan dendam. Oh, dia dulu jelek-jelekin saya. Saya ingin menggarisbawahi radikalisme itu tidak bisa diidentikan dengan Islam. Radikalisme itu oknum atau mungkin kelompok. Jadi kalau siap itu tidak bisa bilang bahwa dengan radikalisme itu lalu kita membawa atribut atau simbol agama. Itu saya pikir tidak tepat. Dan ini harus kita kampanyekan kepada seluruh anggota, seluruh masyarakat bahwa itu adalah oknum. Nah, kalaupun kita penegakan hukum juga terhadap oknum, bukan terhadap simbol agama. Seperti itu, Bib. Mungkin. Keputusan yang diambil adalah semua voksi melakukan keputusan aklamasi. Aklamasi untuk menyetujui Saudara Komjen Idam Aziz menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mau tahu bisnis 5.0 yang ada hanya 2 kata yang kita kenal, konspirasi dan mafia. Sebuah fakta adalah sudah 7 presiden di Indonesia, mafia pangan tidak hilang, mafia migas tidak hilang. Namanya hilang petralnya, tapi pelakunya mutan, ganti, tetap ada. Percaya nggak? Saya beri ilustrasi. Kalau Anda sebagai pengontrol minyak mentah di Timur Tengah, biasa jual ke broker Anda di Indonesia, katakanlah namanya Ria. Ria dikatakan oleh penguasa baru sebagai mafia migas dan bagian dari penguasa lama. Lalu Ria diganti orangnya atas nama negara. Katakan Anda sahabat yang terpilih, nama Anda katakanlah Abdul. Abdul datang ke pengontrol minyak mentah tadi lalu berkata, saya atas nama Indonesia mau beli minyak mentah Anda. Lalu si pengontrol minyak tadi tanya, siapa Anda? Anda jawab, saya utusan resmi pemerintah Indonesia. Dia tanya balik, Rianya mana? Oh, dia tidak dipakai, dia mafia minyak di Indonesia. Si pengontrol dalam hati berkata, lah komisi saya siapa nanti yang bayarin? Biasanya ada di rekening Ria sudah 10 tahun tinggal transfer. Ini orang polos bener, gak tahu kali ada komisi bisnis beginian. Kemudian si pengontrol minyak berkata, saya gak mau kalau gak pakai Ria. Oh, dia mafia minyak di Indonesia. Demikian Abdul berargumen. Si pengontrol minyak tadi diam saja, gak ada transaksi walaupun uang disodorkan. Si Abdul mulai pusing, stok minyak BBM Indonesia berkurang. Kalau setiap hari tidak masuk 800.000 barel, stok Indonesia kurang. Semakin lama bernegosiasi, semakin resikonya besar. Kesimpulan, cari minyak di negara lain deh. Itu yang ada di benaknya Abdul. Maka dia pulang ke Indonesia, dia cari sumber lain. Demikian penguasa baru berkata, kita tidak boleh kalah dengan mafia migas. Maka mulailah pakai sumber lain. Dengan bantuan Cina, dapat minyak mentah dari Afrika, lalu dikirim ke Indonesia. Ternyata tidak bisa di-refine, tidak bisa disuling karena mesin refinery Indonesia didesain khusus untuk spesifikasi minyak Timur Tengah. Dasar polos ya pejabat itu, gak ngerti bahwa semua ini ada triknya, ada pemainnya. Mutu BBM ya jadi turun, biaya jadi mahal pakai minyak dari Afrika. Kesimpulan, balik ke Arab lagi deh. Tapi si pengontrol minyak maunya sama Ria. Jadi kesimpulan bagaimana? Ya sudah, bawa lagi Rianya. Dan akhirnya ya Ria jadi broker lagi, namun nama baru dan tidak pakai nama lama sama sekali. $4 fee, bisa kesana kemari sekarang. Dan Abdul mulai sadar, oh begini mainnya. Ria itu gak bisa dihilangkan toh ternyata. Konspirasi ini masuk dalam shadow business dan ini adalah bisnis 5.0 atau bisnis 5.0 yang mencengkram hampir di semua negara. Inilah yang ada dalam buku Joseph S. Nye yang mengisahkan secara gamblang dengan nama Sharp Power yang dibayangkan oleh banyak negara, atau dalam bahasa bukunya dia ditulis State Sponsored
conspiration. Sebuah tindakan kemafiaan disponsori oleh korporasi besar multinasional yang di belakangnya adalah pejabat negara. Sayangnya tersering negaranya yang dimainkan oleh pejabat licik itu, yang pejabatnya memperkaya diri sendiri tadi, pandai ngumpet di balik nama baik pemimpinnya. Sekali lagi, inilah bisnis 5,0. Jadi, wahai para pejabat, jangan naif-naif ya mengelola negara. Kami meminta Gubernur Anies Baswedan, gubernur yang dipilih rakyat, untuk berjalan untuk rakyat, untuk segera membuka kembali data anggaran APBD 2020 ke website milik rakyat. Gitu ya. Ini bukan uang Gubernur Anies Baswedan, ini juga bukan uang saya, anggota DPRD, ini uang rakyat. Masa sih rakyat tidak boleh mengetahui untuk apa uangnya digunakan? Baru menjabat sebagai wakil daerah, Partai Solidaritas Indonesia Jakarta sudah berdansa dengan Anies Baswedan. Partai yang baru dibentuk tahun 2018 ini meski tidak lolos ke Senayan, tapi di Jakarta mereka menempatkan 8 orang kadernya. Dan sebagai partai baru dengan anak muda sebagai gerbong terdepannya, itu sudah menakjubkan. Ketika partai lain masih sibuk dengan euforia kemenangan, PSI sudah bekerja menyisir anggaran Pemprov DKI Jakarta. Dan mereka menemukan banyak kejanggalan ketika APBD DKI dibuat. William Aditya Sarana, anggota Dewan dari PSI yang baru berusia 23 tahun, membongkar janggalnya pengadaan lem Aibon oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar hampir 83 miliar rupiah. Oh, untuk apa lem Aibon yang rencananya mau dibagikan ke lebih dari 37.000 orang itu? Sistemnya digital, tapi tidak smart. Belum ada yang tahu, karena penemuan ini menjadi viral dan menjadi ejekan rakyat Indonesia. Ada yang bilang pengadaan lem sebanyak itu untuk merekatkan tenun kebangsaan. Ada yang bilang lem itu buat ditaruh di bangku supaya siswa lengket dan tidak kabur untuk tawuran. Dan banyak lagi meme-meme beredar yang bikin ngakak. Bangsa Indonesia memang jago dan kreatif kalau soal membuli seseorang. Dan sekarang mendadak pengadaan lem itu hilang dari rancangan APBD DKI. Kata mereka sih itu salah input. Salah input kok gede banget. Belum selesai masalah lem. Sekarang ada lagi masalah bolpen yang dianggarkan DKI sebesar 124 miliar rupiah. Saya juga nggak paham kenapa besar banget pulpen yang dianggarkan. Mungkin itu pulpen yang berlapis emas dan tintanya tidak akan habis sampai yang make meninggal. Sesudah dibully habis-habisan, sampai hari ini situs apbd.jakarta.go.id tidak bisa diakses. Masyarakat semakin curiga ada yang coba main-main dengan APBD DKI yang jumlahnya puluhan triliun rupiah itu. Memang aneh kok rancangan APBD DKI Jakarta ini. Sebelumnya bahkan anggota Dewan dari PSI Jakarta, Eneng Malia Nasari atau Mili, heran dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang menganggarkan uang 5 miliar rupiah untuk 5 orang buzzer asing supaya promosi Jakarta di media sosial mereka. Tidak jelas apa yang diharapkan dengan model promosi yang mahal ini. Untung sudah dicoret karena ketahuan. Coba kalau enggak, bisa pesta pora mereka. Yang ironisnya, di balik kemegahan nilai miliaran rupiah yang dianggarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, di beberapa tempat mereka bahkan mengaku nggak punya duit. Di Grogol, Jakarta Barat, warganya tidak punya WC dan terpaksa buang air besar di sungai. Pemkot Jakarta Barat akhirnya punya solusi yang brilian supaya warga bisa numpang buang air besar di rumah tetangga. Ide yang brilian ini mengalahkan ide Elon Musk untuk membuat pesawat pariwisata ke planet Mars. Dan sayangnya,
Kenapa nggak sekalian dibuatkan solusi untuk warga yang tidak punya jamban supaya bisa buang air besar di kantor Pemprov DKI Jakarta? Yang menyedihkan, Jakarta Utara bahkan tidak punya anggaran untuk sekedar mengganti foto presiden dan wakil presiden di kantornya. Warga Jakarta yang ceria kemudian patungan untuk sekedar membantu Pemkot Jakarta Utara membeli foto supaya dipajang di kantor mereka. Miris memang melihat Jakarta yang di satu sisi anggarannya puluhan miliar rupiah untuk sesuatu yang tidak berguna, dan di sisi lain warganya bahkan jamban saja tidak punya. Mungkin inilah saatnya Partai Solidaritas Indonesia terus berdansa dengan Anies Baswedan, Gubernur Jakarta yang indah dalam berkata-kata tetapi minus bekerja. PSI dengan anggun memainkan panggungnya untuk menaikkan suara mereka dengan terus mengkritik kinerja Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya PSI juga bisa seperti Ahok saat menemukan anggaran 82 miliar rupiah untuk membeli lem Aibon, lalu mencoretnya dengan spidol merah dan menuliskan, "Nenek lu tukang ngelem." Markibong, mari kita bongkar semua. Saya seruput kopi dulu. Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau diapain iPhone sebanyak itu? Itu buat dipakai ngelem atau buat cocolan lobster? Mau diapain pulpen sebanyak itu? KPK pun menutup mata, mentang-mentang ada saudara. Ya aman-aman aja. Shalalala, shalalalala. Ketika Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan, ada kelompok orang yang menentukan target 100 hari pertama untuknya. Mereka meminta Prabowo memulangkan Rizik Syihab yang masih terkatung-katung di Saudi Arabia. Ada banyak yang heran. Masa kepulangan Rizik harus menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan? Bukankah itu menjadi tanggung jawab PJTKI yang mengirimnya? Jika Rizik bukan TKI, harusnya soal pulang atau tidak pulang menjadi tanggung jawab Biro Wisata. Tetapi pemirsa, mungkin juga anjuran minta dijemput pulang itu agar Rizik bisa dibedakan dengan Jai Langkung. Masalahnya ketika pergi dulu, Rizik tidak diantar. Masa ketika pulang tidak dijemput juga? Padahal hanya Jai Langkung saja yang punya kebiasaan pergi tidak diantar dan pulang tidak dijemput. Pemirsa, selain Prabowo Subianto, wajah baru yang menghiasi jajaran kabinet adalah mantan Kapolri Tito Karnavian. Pada hari pertama penugasannya, Tito langsung memberi instruksi agar Pemda-Pemda berhati-hati menggunakan anggarannya. Menyambut seruan Tito, Gubernur Jakarta Anies Baswedan memerintahkan jajarannya untuk menyisir kembali anggaran Pemda DKI yang sudah dirancangnya. Alhamdulillah, anggaran pembangunan WC umum di Jakarta yang tadinya 166 miliar, kini hanya cukup 10 miliar rupiah saja. Demikian juga dengan anggaran lainnya. Sepertinya, khusus untuk anggaran di DKI Jakarta, tidak cukup hanya disisir, tetapi perlu menggunakan serit. Kalau bisa, sebelum diserit, disemprot dulu dengan peditox, biar kutu-kutunya pada mati. Pemirsa, ini kasus anak hilang yang keempat dari 3 bulan terakhir. Ini semua bersangkutan dengan human trafficking mengarah ke satu nama. Rudi! Jiwa kasih balik kita! Masterpiece. Hal-hal yang
menarik yang bisa dilihat sini nggak akan gue ceritain karena lo harus nonton sendiri. Jadi bisa ngajak siapapun untuk nonton film. Ayo, nonton film Hanya Manusia. Film yang penting ditonton bukan hanya menghibur, banyak poin-poin edukasi. Ini banyak adegan-adegan yang super duper keren. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Divisi Humas Polri. Nontonlah film ini. Jangan lupa tunggu saja tanggal mainnya. Sampai ketemu nanti di bioskop. Thank you. Saksikan film Hanya Manusia di bioskop-bioskop di Indonesia. Keputusan menempatkan Tito Karnavian sebagai Mendagri bagi saya adalah keputusan jenius dari seorang Jokowi. Jokowi memang pemain catur ulung. Dia selalu berpikir jauh ke depan dalam menaruh bidak-bidaknya. Semua ditatanya dalam satu formasi yang kuat yang selain digunakannya untuk bertahan juga mampu mengunci gerak lawan. Jokowi sendiri jatuh cinta dengan gaya Tito saat menjadi Kapolri. Tito punya cara menarik dan unik meredam demo-demo besar. Anggotanya bergabung dengan pendemo dan memecah barisan mereka dari dalam tanpa ketahuan. Dan di tingkat elitnya, Tito seperti memotong kepala ular. Saking cerdasnya Tito, si imam besar sampai kabur dan tidak berani pulang karena takut aibnya dibongkar lagi. Kita harus berterima kasih pada Tito Karnavian, mantan Kapolri. Karena strateginya lah yang membuat kita masih bisa seruput kopi dengan tenang sampai sekarang ini. Dan ketika menjadi Mendagri, Tito akan memainkan cara yang sama. Ada 3 tugas utama Tito dalam memainkan peranannya. Pertama, masalah radikalisme di pegawai negeri. Yang kedua, masalah anggaran yang selalu menjadi ajang korupsi. Dan terakhir, pemilu serentak yang akan diselenggarakan 5 tahun lagi. Dalam masalah radikalisme di pegawai negeri, Tito sebagai mantan Kapolri yang juga mantan Kepala Detasemen Khusus 88 akan lebih mudah berkoordinasi dengan Kapolri baru yang kemungkinan besar berasal dari Densus 88 juga. Densus 88 dan BNPT akan menyisiri rekam jejak para ASN lewat jejak digitalnya. Dan di tangan Tito, para ASN yang radikal, apalagi yang berideologi khilafah, tidak akan mendapat tempat. Masjid-masjid akan dibersihkan dan takmir akan diganti. Begitu juga di sekolah calon kepala daerah, pengawasan akan semakin menjadi. Di bidang anggaran, Tito sudah tebar ancaman. Bahkan dana Otsus Papua yang jumlahnya triliunan akan semakin diawasi. Ada kemungkinan dana otonomi khusus itu hanya mengalir ke sejumlah elit politik di sana dan tidak sampai ke rakyatnya. Jakarta juga langsung tiarap. Sesudah ada ancaman sisir anggaran, mereka langsung memangkasnya sampai berkurang 6 triliun rupiah. Wuhui. Baru pakai sisir saja Tito sudah begitu menakutkan. Apalagi kalau dia sudah memerintahkan supaya anggaran dikrimbat sampai di rebonding. Mungkin rambut para kepala daerah langsung rontok kiri dan kanan. Yang menarik bagi saya adalah saat pemilu serentak di tahun 2024 nanti. Menjelang pemilu serentak, semua kepala daerah yang habis masa jabatan harus istirahat dulu sebelum bertarung lagi. Sebagai contoh,
Anies Baswedan selesai di tahun 2022 dan posisi Gubernur Jakarta yang kosong sampai 2024 akan diisi oleh pelaksana tugas dari Departemen Dalam Negeri. Dan ini berarti Tito Karnavian sebagai Mendagri akan memegang peranan besar sampai pemilu serentak nanti. Posisi Tito sebagai Mendagri juga diterima oleh semua pihak karena ia bukan berasal dari partai politik. Dan Tito akan menjaga netralitas para ASN dengan membangun pagar berlapis supaya mereka tidak keluar dari profesionalitasnya. Selamat bekerja Bapak Tito Karnavian, putra Palembang yang menjadi kebanggaan. Terima kasih dari kami karena sudah menjaga negeri ini. Salam seruput kopi. Hai! Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Jam 5 udah tunggu di balai kota. Saya hanya minta waktu buat olahraga sama baca. Lalu saya harus sampai usahakan sebelum jam 8. Supaya saya bisa terima pengajuan kerja. Lalu orang mengatakan, kamu kan buat laporan juga. Terbuka, uang operasional terbuka, semua terbuka. Karena bukan uang saya sih. Publik yang menggaji kita tentu ingin tahu uangnya dipakai buat apa. Apalagi uang operasional yang miliaran. 1 tahun itu sama wakil itu bisa 50-60 miliar lebih. Dilakukan oleh Biksu Shaolin di Tiongkok, China. Senam yang bernama Qigong 99 ini mampu mengatasi turunnya vitalitas dan mampu menyembuhkan beberapa penyakit sejalan dengan bertambahnya usia. Kita lihat liputannya berikut ini. 9, 10. Sebagian besar peminat senam dan latihan khusus Qigong 99 ini adalah pria dewasa berumur 35 hingga 65 tahun. Pada dasarnya sama dengan latihan Tai Chi atau pengaturan pernafasan, namun bedanya dalam senam dan latihan Qigong ini, peserta dilatih memaksimalkan sekaligus menguatkan alat kelaminnya yang menjadi sumber kekuatan vitalitas pria. Setelah melakukan seluruh prosesi senam dan latihan khusus Qigong ini, seluruh pesertanya mampu mengangkat dan mengayunkan barbel seberat 25 kg melalui alat vitalnya selama 3 menit. Selain untuk meningkatkan vitalitas, gairah seksual dan kesehatan, senam Qigong 99 ini juga mampu menyembuhkan beberapa penyakit. Mantan pebulu tangkis nasional Rudi Hartono mengaku penyakit prostat yang dideritanya sejak beberapa tahun lalu dapat disembuhkan dengan mengikuti senam dan latihan khusus Qigong 99 secara rutin. Dan sekarang setelah berlatih 4 bulan, saya sudah merasa pulih kembali. Makanya olahraga ini tidak memerlukan waktu yang lama, dan waktu yang singkat saja, asal teratur latihannya, pasti sehat kembali. Jadi tidak ada salahnya jika senam Qigong 99 ini dicoba. Dari Jakarta Barat, Hilman Matauj, Metro TV. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau diapain iPhone sebanyak itu? Itu buat dipakai ngelem atau buat cocolan lobster? Mau diapain bolpen sebanyak itu? KPK pun menutup mata, mentang-mentang ada saudara. Ya aman-aman aja. Shalalala, shalalala. Saya ingin mengatakan sedikit saja. Jadi di sini saya sedikit kecewa dengan rapat hari ini. Kenapa? Karena saya ingin sekali agar setiap rapat kita tuh berkualitas dari sisi pembahasan. Cuman bagaimana kita bisa mendapatkan rapat yang berkualitas? Mohon maaf dengan segala hormat, jika dokumen-dokumen aja baru diberikan sesaat sebelum rapat. Bagaimana saya harus mempelajari sebanyak ini dokumen? Apa yang saya bisa baca dari segini banyak?
baru dikasih beberapa menit sebelum kita mulai. Saya sangat berharap, waktu kita sangat mahal, kita digaji oleh rakyat. Saya sangat berharap efisiensi dalam setiap rapat. Sangat berharap untuk kemajuan kita bersama. Saya mohon dengan tulus untuk kedepannya setiap rapat itu kalau boleh, saya memohon atas nama rakyat ini, saya mohon untuk setiap dokumen itu diberikan jauh-jauh hari sebelum kita rapat. Semoga permintaan saya ini tidak terlalu berlebihan. Yang kedua, saya juga minta tadi, saya juga sudah bersurat sebenarnya. Saya minta data sampai level komponen. Karena kalau levelnya gelondongan, sampai hanya level kegiatan saja, padahal waktu kita sangat terbatas untuk membahas APBD. Itu kita bisa, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Kita gimana kita bisa tahu bahwa kegiatan ini wajar atau nggak wajar kalau tidak dibuka sampai level komponen. Saya paham memang ini belum levelnya untuk bicara komponen. Tapi kasihlah kita waktu, karena saya yakin komponen itu pasti puluhan ribu. Jika kita tidak diberikan Excelnya, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa tahu kegiatan ini wajar atau enggak. Semoga permintaan saya nggak berlebihan dan saya rasa pasti sudah ada. Karena plafon itu bisa terbentuk bukan ujuk-ujuk angka yang magis gitu, itu pasti terbentuk dari level komponen. Jadi kalau kita sudah diberikan sampai level komponen, saya bisa pelajari dan teman-teman juga bisa pelajari gitu. Dan yang terakhir, saya juga pengen nanya, itu tahun lalu 2019 itu ada aplikasi pajak daerah, anggarannya juga luar biasa. Untuk aplikasi itu bisa 100 miliar. Itu sekarang keadaannya gimana ya, dan apakah ada pengajuan dana lagi untuk aplikasi itu? Karena jika ada, makanya saya pengen tahu sampai level komponen. Saya nggak gimana sih bisa banyak bicara di sini kalau komponen aja kok seakan-akan nggak dikasih-kasih. Padahal kita sudah bersurat kok, dari fraksi PSI sudah bersurat, kita mohon ini untuk kebaikan bersama. Apa susahnya untuk diberikan kepada kami? Bahkan tadi saya tanya juga ke Ibu, datanya sebenarnya sudah ada. Saya sudah siap di laptop, tinggal di-oper aja ke Excel. Semoga ini bisa dikasih segera. Kita kapan lagi waktu untuk bahas ini? Ini udah bulan apa gitu, udah akhir Oktober. Nanti November kalau nggak selesai bagaimana gitu. Saya rasa semoga permintaan saya nggak berlebihan. Terima kasih. Dan saya harap siapa yang menganggap, bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang mendengar di sini menganggap apa yang saya katakan adalah keliru, silakan konfirmasi kepada saya. Dan beberapa hari dan waktu kemarin telah kita saksikan bersama bahwa demokrasi atas pimpinan KPK baru telah usai dan terpilih. Akan tetapi hari ini publik dikejutkan dengan beberapa peristiwa, dengan beberapa permasalahan yang tak lain tak bukan atas dasar penolakan daripada YLBI yang kemudian menolak atas pimpinan yang kemudian hari ini telah disahkan, kemudian telah diamanatkan, kemudian telah terpilih secara konstitusi kawan-kawan. Menolak atau beribadah. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka menolak pimpinan KPK yang baru, yang jelas-jelas secara konstitusional, secara prosedural, baik itu melalui fit and proper test dan seleksi yang dilakukan oleh Pansel kemarin. Ada peraturannya, ada keputusan presiden yang telah dikeluarkan memilih pimpinan KPK yang baru ini. Kemudian secara terpilih, tiba-tiba YLBH mengeluarkan statement bahwasanya mereka tidak menerima atau menolak pimpinan KPK yang baru. Apa dasarnya? Tidak ada dasarnya. Karena mereka tidak mampu pertama pada saat revisi undang-undang KPK sebelum disahkan. Mereka tidak mampu berdebat, berdiskusi melalui pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam undang-undang KPK yang baru tersebut. Kemudian ujuk-ujuk mereka langsung menyampaikan statement menolak pimpinan KPK karena hal tersebut ketidakmampuan mereka untuk melakukan perimbangan kepada pasal-pasal yang ada dalam undang KPK yang lama tersebut, yang baru tersebut. Masyarakat untuk ikut serta mengawal bahwasanya memang ada suatu kepentingan yang luar biasa yang tentu menggerogoti nilai kesatuan dalam bangsa ini yang berada dalam tubuh YLBH itu sendiri. Jadi kita meminta kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk segera mencabut SK dan bubarkan YLBH saat ini. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Tanya kepada saksi sejarahnya Dr. Soeharto. Dokter pribadi Bung Karno itu namanya sama dengan Presiden Soeharto. Dr. Soeharto itu bicara, Bung Karno akan proklamasi itu minta nasihat pada ulama-ulama. Di antaranya kepada Hasyim Asy'ari. Sangat tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI itu ulama. Saya bicara begini karena
tahu sejarahnya. Baca yang dinamakan teori perang War. Dalam buku itu diterangkan, kalau perang terjadi, maka ulama dan tokoh-tokoh religi, agama itu semua dijadikan tempat naungan. Tapi bila perang sudah selesai, Karl Clausewitz mengatakan, maka semua orang meninggalkan orang-orang yang pernah membuat kita berani di tengah kekacauan, perangan yang uncertain time. Ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti. Dalam keadaan tidak ketenangan pikiran, baik jenderal sekalipun, dia mesti mendekat ulama. Tapi kalau sudah proklamasi diperoleh menjadi NKRI, maka ulama harus ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah, ini kekeliruan bangsa dalam sejarah tidak usah diulang. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali membela ulama. Yang benar-benar kita merdeka. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali Maha Akbar, Maha Karya dari para ulama terdahulu.